DBLE kelas F. Kami lagi sampling insekta di mana teman-teman? Di Taman Mas Kemambang. Oke, stay tune ya. Kita dapat apa aja? Halo, aku Safira Desinta dengan NIM B1A023202. Aku Hansa Julianti dengan NIM akhir 206. Aku Haisauli Amrina dengan NIM B1A023232. Aku Sabrina Riham Azhara dengan NIM B1A023239. Saya Revarnela dengan NIM akhir 249. Insekta atau serangga merupakan kelas dari filum Arthropoda dengan keanekaragaman tertinggi di antara hewan lainnya. Tubuhnya terbagi dari 3 bagian, kepala atau caput dengan sepasang antena, dada atau torak dengan 3 pasang kaki dan 1 hingga 2 pasang sayap saat dewasa, serta perut atau abdomen. Taman Mas Kemambang yang terletak di Purwokerto adalah ruang hijau alami yang menjadi habitat ideal bagi berbagai jenis insekta. Taman ini dipenuhi pepohonan rindang, semak, bunga hias, kolam ikan, dan hamparan rumput hijau yang tersebar di seluruh area. Pengamatan ini dilakukan pagi hari pada saat cuaca cerah menggunakan pendekatan eksploratif dengan teknik purposive sampling. Pemilihan lokasi secara sengaja di area taman yang kaya vegetasi dan potensial bagi kehidupan insekta. Sampel serangga dikumpulkan menggunakan sweep net, lalu diamati dan didokumentasikan dengan kamera makro smartphone. Identifikasi dilakukan secara morfologis mengacu pada literatur dan situs GBIF. Data dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan jenis, sebaran, dan ciri insekta. Pada hasil dari identifikasi kami, ditemukan 11 spesies dengan jumlah 32 individu yang tersebar dalam 3 ordo, yaitu ordo Lepidoptera, Odonata, dan Orthoptera. Ordo Lepidoptera mencakup kupu-kupu dan ngengat, di mana ordo ini dikenal melalui 2 pasang sayap yang bersisik berwarna-warni dan alat mulut menghisap nektar. Serangga ini mengalami metamorfosis sempurna dan umumnya aktif di siang hari, dengan warna mencolok dan antena yang menebal di bagian ujungnya. Ordo Lepidoptera yang diidentifikasi terdiri dari 6 spesies yang keseluruhannya merupakan kupu-kupu. Kupu-kupu Leptopsyanina atau yang dikenal dengan nama kupu-kupu kerai payung merupakan salah satu spesies berukuran kecil dari famili Pieridae yang sering ditemukan di area semak-semak dan taman liar. Morfologinya yang khas membuatnya mudah dikenali dengan tubuh ramping dan didominasi warna putih pucat pada sayapnya. Sayap depannya berbentuk oval memanjang dengan ujung membulat serta dihiasi bercak bulat berwarna coklat kehitaman di bagian atas. Sementara sayap belakangnya tampak lebih bulat, polos, dan ditutupi lapisan sisik putih yang halus, menciptakan tampilan bersih dan sederhana dan juga berfungsi sebagai kamuflase alami. Jika diperhatikan lebih dekat, individu ini menunjukkan keausan halus pada tepi sayapnya akibat dari aktivitas terbang dan interaksi dengan lingkungan sekitar. Antenanya berbentuk filiform atau seperti benang yang berperan penting sebagai alat sensorik untuk mengenali bau dan arah angin. Toraks atau tubuh bagian tengah terlihat proporsional untuk menopang kaki-kaki kecil yang digunakan saat hinggap di dedaunan dan bunga yang kecil. Hippolymasculina atau biasa disebut kupu-kupu bulan biru memiliki karakteristik tubuh berukuran sedang. Bagian kepala berbentuk bulat dan berukuran kecil, dilengkapi dengan sepasang antena panjang seperti benang, serta memiliki sepasang mata majemuk yang berwarna coklat. Bagian torak berwarna coklat kehitaman, ditutupi oleh sisik halus. Abdomennya memanjang berbentuk silindris. Sayap primer dominan berwarna hitam, sedangkan pada sayap sekunder tampak putih dengan pola khas berupa bulatan putih yang mencolok. Corak tersebut menjadi salah satu ciri utama dari spesies ini. Bagian dorsal menampilkan pola khas berwarna jingga pada sayap depan serta pola putih menyerupai renda di sepanjang tepinya atau membentuk pita yang menandakan bahwa spesies ini termasuk dalam individu betina. Sayap bagian bawah berwarna coklat keabuan dengan garis samar dan sayap memperlihatkan pola garis putih di pinggirannya yang berfungsi sebagai kamuflase. Eurema hicabea atau kupu-kupu kuning biasa memiliki karakteristik tubuh kecil hingga sedang. Dengan bagian dorsal terlihat sayap berwarna kuning terang dengan tepi sayap berwarna hitam kecoklatan yang membentuk pola melengkung. Toraks bagian dorsal
berwarna hitam dan bersegmen. Pada bagian ventral, warna sayap juga terlihat kuning dengan sedikit bercak samar, membantu dalam kamuflase saat kupu-kupu hinggap di permukaan terang seperti di daunan atau bunga. Sayap tampak halus dan tipis dengan kepala berukuran kecil dan sepasang antena tipis berwarna hitam yang membentuk seperti benang yang mengarah ke depan, serta memiliki sepasang mata majemuk berwarna hijau. Toraks bagian ventral berwarna kuning pucat dengan 3 pasang kaki bersama dengan 2 pasang sayap yang melekat pada bagian tubuh tengah kupu-kupu atau toraks, sedangkan abdomennya berbentuk ramping, tertutupi sisik halus dan berwarna senada dengan toraks. Eulis salilabissaltidae atau kupu-kupu daun musim gugur memiliki bagian dorsal sayap yang berwarna orange dengan pola hitam di tepi dan bercak putih di ujung sayap depan, serta tepian sayap bergelombang yang khas. Bagian bawah sayap memperlihatkan pola menyerupai permukaan daun kering dengan warna dominan coklat dan guratan menyerupai tulang daun. Kepala dilengkapi mata majemuk berwarna coklat, sepasang antena ramping dengan ujung membulat dan berwarna oranye. Proboscis tampak tergulung di bagian mulut. Bagian ventral dari ujung kepala hingga toraks memiliki warna putih dengan garis tengah yang jelas. Kakinya hanya tampak 2 pasang tertutup bulu halus yang menyerupai sikat. Toraks tampak kokoh sebagai tempat perlekatan sayap dan kaki, sedangkan abdomen memanjang, bersegmen dan berwarna senada dengan tubuh. Elimnia Cypermnestra atau kupu-kupu palem biasa yang diamati memiliki bagian atas sayap berwarna dasar coklat tua hingga hitam dengan kilauan kebiruan yang mencolok pada bagian depan sayap atas dan gradasi jingga di bagian bawah sayap belakang. Terdapat pula bintik-bintik putih kecil yang tersebar di sekitar tepi sayap. Bagian bawah sayap berwarna coklat kusam dengan pola garis-garis halus melintang yang tampak rapat di bagian pangkal dan lebih renggang di bagian tepi menyerupai pola daun kering. Kepala berukuran kecil dan bulat berwarna coklat gelap yang dilengkapi sepasang mata majemuk berukuran besar yang menonjol dan berwarna gelap mengkilap. Antena tampak panjang, ramping, dan berwarna hitam. Kakinya berjumlah 6, ramping, dan berwarna coklat gelap dengan permukaan yang tampak halus dan digunakan untuk menempel pada permukaan daun atau ranting saat beristirahat. Tubuh berwarna coklat gelap dengan garis-garis yang Junonia oritia atau dikenal dengan nama kupu-kupu pesolat biru memiliki ciri khas pada bagian bawah sayapnya yang berwarna biru terang, khususnya pada individu jantan. Warna biru ini tampak mencolok karena dipadukan dengan pola garis-garis hitam yang tegas serta bintik-bintik kecil berwarna putih dan hitam. Sayapnya berbentuk menyerupai segitiga dengan ujung yang melengkung, memberi kesan anggun saat terbang dan mempertegas identitas visualnya di alam terbuka. Bagian bawah sayap Junonia oritia berwarna coklat keabu-abuan dengan pola bercak dan garis-garis samar yang berfungsi sebagai kamuflase saat kupu-kupu hinggap di permukaan tanah atau di daunan. Tubuhnya yang ramping dan diselimuti oleh sisik halus turut menunjang kelincahan serta kestabilan saat terbang. Junonia oritia juga dikenal aktif pada siang hari dengan kebiasaan terbang rendah di area terbuka seperti taman atau padang rumput dan kerap terlihat hinggap pada bunga untuk menghisap nektar. Pola pada bagian bawah sayap Junonia oritia berfungsi sebagai penyamaran efektif terhadap latar belakang vegetasi ketika kupu-kupu beristirahat. Selain itu, ciri morfologis berupa tubuh yang ramping diselimuti sisik halus juga mendukung kestabilan dan kelincahan saat terbang. Ordo Odonata mencakup capung dan capung jarum yang umumnya hidup di sekitar perairan. Serangga ini memiliki tubuh memanjang, mata majemuk besar, dan 2 pasang sayap transparan yang dapat bergerak bebas. Mereka adalah predator andal, baik saat dewasa maupun sebagai nimfa di air, dengan metamorfosis tidak sempurna. Ordo Odonata yang telah kami identifikasi terdiri dari 4 spesies dengan jumlah 4 individu. Di antaranya yaitu Neurothemis terminata, Orthothetrum sabina, Potamarca congener, dan Brachythemis contaminata. Brachythemis contaminata atau capung sayap orange memiliki perbedaan warna mencolok antara jantan dan betina. Individu jantan memperlihatkan dominasi warna jingga terang, sedangkan pada betina cenderung berwarna coklat kekuningan.
Sayapnya transparan, namun terdapat siluet kuning kecoklatan di bagian tengah serta pterostigma kemerahan yang menonjol di dekat ujung sayap. Di bagian dorsal abdomen, tampak garis hitam yang memperjelas struktur tubuh ramping dan bersegmen. Mata majemuk berukuran besar memungkinkan penglihatan luas, sementara tungkainya yang kokoh mendukung kestabilan saat hinggap. Capung ini umumnya ditemukan di area lembab seperti tepi danau, rumputan basah, maupun tanah terbuka yang terkena sinar matahari secara langsung. Selain aktif di siang hari, Brachytemes contaminata juga kerap dijumpai di ekosistem perairan yang terganggu dan mampu beradaptasi pada lingkungan dengan kualitas air yang rendah. Capung Neurothemis terminata atau capung sayap merah tergolong dalam famili Libellulidae dan terkenal karena warna sayapnya yang merah mencolok. Individu ini tampak memiliki tubuh ramping dengan toraks dan abdomen berwarna merah tua, serta sayap lebar yang sebagian besar tertutup pigmen warna merah pekat kecuali bagian ujung yang transparan atau putih pucat. Ciri khas ini terlihat pada keempat sayapnya, menjadikan mudah dikenali di antara capung-capung lainnya. Struktur vena sayapnya tampak kompleks dan rapi, mendukung kemampuan terbang yang lincah dan stabil. Abdomennya berbentuk silindris dan bersegmen, dihiasi garis-garis gelap yang memperkuat tampilan kontras merah menyala. Dari sisi dorsal, warna merah tampak dominan terutama pada sayap terbuka penuh. Maka mata majemuk besar di bagian atas kepala memberikan jangkauan visual hampir 360 derajat. Sementara bagian ventral terlihat lebih pucat, menampilkan tekstur halus dan sendi-sendi kaki yang jelas. Kaki-kakinya yang kokoh tersusun dalam 3 pasang dan dilengkapi duri halus yang membantunya hinggap di vegetasi. Potomarca conager atau biasa disebut dengan capung sambar perut pipih memiliki ciri khas tubuh yang secara umum didominasi oleh warna abu-abu. Warna mata majemuk pada jantan tampak kontras dengan bagian atas berwarna merah kecoklatan dan bagian bawahnya berwarna biru keabu-abuan yang dihiasi oleh bintik-bintik hitam halus. Bagian toraks serta ruas ke-1 hingga ke ruas ke-4 pada abdomen berwarna biru keabu-abuan dan tampak tertutup lapisan serbuk putih yang memberi kesan buram. Ruas ke-5 hingga ke-8 menunjukkan warna dasar kuning dengan garis hitam tebal yang mencolok di sisi atasnya. Sementara pada ruas ke-9 dan ke-10 tampak berwarna hitam pekat. Ukuran panjang abdomennya berkisar antara 29 sampai 32 mm. Kedua pasang sayapnya transparan dengan pola venasi berwarna hitam dan pada ujungnya terdapat pterostigma berwarna coklat tua. Tungkai capung ini berwarna kemerahan dan tampak kokoh. Spesies ini lebih aktif di siang hari saat sinar matahari terik dan terbang berkecepatan tinggi, sesekali hinggap di ujung ranting yang tinggi. Orthotrum sabina atau dikenal juga dengan capung sambar hijau memiliki karakteristik kepala berukuran besar dengan sepasang mata majemuk berwarna hijau kebiruan yang mencolok dan menutupi sebagian besar kepala dengan antena kecil dan mulut yang tidak tampak jelas. Toraks berwarna hijau pucat dengan pola garis-garis hitam mencolok serta memiliki 2 pasang sayap transparan dengan pola venasi berwarna hitam yang kompleks dan rapat. Di dekat ujung masing-masing sayap terdapat pterostigma berwarna coklat gelap dan pada pangkal sayap belakang terlihat corak kuning kecoklatan yang sangat khas. Abdomennya berbentuk panjang, silindris dan juga ramping, didominasi warna hitam dengan belang transversal berwarna putih atau hijau kekuningan yang menjadi pola khas pada spesies ini. Bagian ventral tubuhnya berwarna lebih pucat terutama di bagian toraks dan abdomen bawah dengan permukaan yang tampak halus dan licin. Orthotrum sabina memiliki 3 pasang kaki berwarna hitam yang sangat ramping dan bersendi. Ordo Orthoptera yang mencakup belalang, jangkrik, dan tenggeret merupakan serangga dengan kaki belakang besar untuk melompat dan kemampuan menghasilkan suara sebagai alat komunikasi. Spesies dalam kelompok ini memiliki sayap depan keras atau termina dan sayap belakang tipis untuk terbang. Bermulut menggigit, sebagian besar bersifat herbivora dan beberapa bisa menjadi hama pertanian. Orthoptera mengalami metamorfosis tidak sempurna dengan nimfa yang mirip dewasa namun belum bersayap. Ordo Orthoptera yang kami dapatkan ketika sampling hanya terdiri dari 1 spesies
yaitu Stenochatantops splendens. Stenochatantops splendens atau belalang bertanduk pendek memiliki karakteristik tubuh berwarna coklat terang hingga kegelapan dengan panjang tubuhnya yang sedang dan terlihat memanjang dengan bentuk silindris. Antena spesies ini berukuran pendek dan terdiri atas banyak segmen. Kepalanya berbentuk segitiga dengan mata majemuk besar berwarna coklat gelap. Sayap depan tampak sempit, memanjang, dan menutupi perut saat dilipat, serta bertekstur kasar, sedangkan sayap belakangnya tidak terlihat jelas dalam posisi tertutup. Kaki belakang Stenochatantops splendens sangat berkembang dan panjang, berwarna coklat kejinggaan dengan duri-duri kecil pada bagian femur dan tibia yang berfungsi untuk melompat. Femur kaki belakang tampak tebal, berwarna coklat kejinggaan dan dihiasi pola garis atau bercak gelap melintang yang kontras dengan warna dasar. Tibia juga memanjang dengan duri-duri kecil berwarna gelap di sepanjang sisi lateralnya. Kaki depan dan tengah lebih pendek dan ramping, berfungsi untuk berjalan dan mencengkram permukaan. Pada bagian ventral abdomen terlihat lubang genitalia yang cukup menonjol, menunjukkan individu yang diamati merupakan spesies jantan karena tidak memiliki ovipositor. Hasil pengamatan insekta di Taman Mas Kemambang menunjukkan adanya keanekaragaman insekta yang terdiri atas 11 spesies dari 3 ordo utama, yakni ordo Lepidoptera dengan 6 spesies, diantaranya Leptosemina, Hippolynas bolina, Eurema hicabe, Dolescalia bisaltide, Elimnia cypernestra, dan Junonia oritia. Sedangkan pada ordo Odonata dengan 4 spesies, diantaranya Neurothemis treminata, Orthotrium sabina, Protamarca congener, dan Brachythemis contaminata. Dan pada ordo Orthoptera dengan 1 spesies, yaitu Stenochatantops splendens. Temuan ini menegaskan bahwa ruang terbuka hijau di kawasan urban berperan penting dalam mendukung fungsi ekologis dan konservasi keanekaragaman hayati, khususnya spesies dalam kelas insekta ini. Oke guys, kita udah nangkap beberapa spesies dari insekta. Terima kasih sudah menonton video. Bye, see you next time.